Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Karena sudah pukul um, 6.05 pas ya, WIB. Jadi kakak mulai aja kelasnya. Oke, jadi yang pertama itu seperti minggu sebelumnya, kakak sudah bilang kalau minggu ini tuh kakak akan tanya dulu mengenai ini ya, apa yang kita belajar minggu lalu. Jadi kan kemarin tuh kita belajar tentang ini ya, ada sifat logam dan non-logam. Lalu habis itu ada juga tentang radius atom atau atom radius, pokoknya itulah atom radius atom ya. Nah, ini em, ngomong-ngomong, layar kakak sudah terlihat belum tempat kalian? Gue ini suara kakak terdengar nggak? Dengeran nggak? Oke, jadi layar kakak sudah terlihat belum? Ini ada tabel periodik. Ya kelihatan masa. Dengeran nggak? Oke, ya udah sudah terlihat berarti ya. Oke, jadi kakak akan kasihnya pertanyaan spontan aja. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau jawab, boleh di chat box atau mau langsung juga boleh. Misalnya kalau mau langsung jawab gitu, langsung open mic-nya boleh. Jadi sekali lagi materinya sama ya, seperti gua sebentar. Kakak siapkan dulu pertanyaannya. Oke, jadi yang pertama tuh kakak akan tanya tentang radius atom. Jadi kalian masih ingat kan konsepnya itu gimana? Tadi kakak jelasin sedikit. Kalau misalnya dia semakin em, banyak ya, konfigurasi elektronnya makin, maksudnya elektronnya makin banyak itu, artinya dia akan semakin gede pula itunya, apa namanya, radiusnya. Dia makin gede ya, berarti. Nah, kalau misalnya dia tuh juga kan tarikannya juga lain-lain ya. Kalau misalnya yang Platitnya tuh kalau misalnya elektron valensinya cuma satu ya, itu dia tuh kan tarikannya lemah. Tarikannya lemah itu jadinya atomic apa namanya radiusnya juga akan lebih besar karena dia jaraknya lebih jauh. Kalau dia misalnya lebih banyak elektronnya, dia akan lebih kecil karena dia lebih padat. Gaya tarik menariknya kuat. Intinya seperti itu ya. Nah, contohnya ini kakak contoh dulu deh. Misalnya pertanyaannya gini, kira-kira kalau misalnya kakak ngomong kecepatan, boleh dikasih tahu atau misalnya ada yang kalian kurang jelas mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ya. Nah, ini misalnya kakak kasih contoh pertanyaan gini. Misalnya ini hidrogen. Kalau hidrogen dibandingkan dengan litium lebih besar atomic radius atom yang mana? Jawabannya itu litium ya. Kenapa? Karena pertama itu litium itu dia kan atom komposisinya dia ini ya, satu satu s dua dua s satu. Nah, kalau ini sedangkan kalau hidrogen itu kan satu s satu aja. Jadi otomatis litium akan lebih gede. Kalau ya masih satu ini ya, satu apa namanya? Satu kelompok. Sebetulnya sih hidrogen sama helium beda kelompok ya, tapi maksudnya anggap aja dia masih di satu ini ya. Nah, Nah, sekarang kalau misalnya kakak tanya lagi, misalnya litium sama berilium itu lebih gede mana? Nah, jawabannya tuh bukan bukan berilium ya, tapi litium. Nah, kalau misalnya patokannya tuh, kalau misalnya lintas periode, itu yang paling gede itu ada di alkali. Yang paling kecil ada di ini ya, apa namanya, gas mulia. Itu kelompok yang punya radius atom terkecil di gas mulia, karena dia stabil, jadi dia tuh sudah kompak jadinya. Nah, jadi dia tuh jadi kecil dia karena jarak antar itu elektron nuklir elektron terluar dengan inti atomnya dekat, tarik menariknya kuat. Jadi gas mulia paling kecil kalau antar periode ya. Dan kalau halogen ini halogen pula. Maksudnya alkali ini yang paling gede. Nah, jadi sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan dulu. Kalau misalnya untuk ini masih review minggu lalu. Kalau misalnya ada bingung, tanyain aja. Soalnya nanti abis ini kakak akan tanyain random gitu. Atau radius atomnya lebih gede yang mana gitu. Jadi sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan sebelum kakak yang nanya? Kalau misalnya nggak ada yang tanya, berarti kakak anggap semuanya sudah paham berarti ya, sudah oke ya sama teknisnya. Oke, berarti nggak ada yang nanya ya, berarti sudah clear berarti ya. Oke, oke jadi pertanyaan pertama, ini kakak coba tulis deh. Misalnya, gimana ya? Ini pakai annotate aja. Misalnya pertama tuh magnesium. Oke, ini kita bandingkan dengan, misalnya dengan sulfur.
Jadi kan bisa tambah periodenya ya jadinya kalau untuk domannya di sini. Oke, jadi ini magnesium sama sulfur. Kira-kira em, elemen mana yang punya radius atom lebih besar? Radius atom, ya. Atom. Hmm. Oke, kalau misalnya mau jawab, jawab aja gitu. Maksudnya punya diameter, ini radiusnya tuh, atomic radiusnya tuh yang lebih gede itu yang mana? Magnesium atau sulfur? Sum-sum lause. Tadi siapa yang jawab Clara ya? Yang lebih gede itu magnesium atau sulfur jadinya? Sum-sum lause. Sulfur ya. Oke. Jadi untuk Clara jawabnya sulfur ya. Kalau misalnya lebih gede sulfur atau magnesium, apakah kalau yang lain ada jawaban yang lain atau sepakat sulfur yang lebih besar daripada magnesium? Magnesium, Kak. Oke, Magnesium, Priscilla jawab magnesium. magnesium. Oke, Magnesium, Kak. oke, pada jawab magnesium ya. Oke, jadi berarti ada Bapak jawab magnesium. Jadi jawabannya betul magnesium. Kenapa? Karena ini kalau kita perhatikan tuh magnesium dengan sulfur itu masih ada di satu periode ya. Nah, kalau satu periode tuh jelas yang lebih gede itu yang sebelah kiri. Kenapa? Karena dia itu kan seperti kakak Yasin sebelumnya, dia elektron valensinya kan ini misalnya contohnya Na ini kan cuma satu, kalau magnesium kan dua. Nah, dia tuh semakin dikit gitu ya intinya kalau elektron valensi di luarnya itu dia tuh tarik menarik itu makin lemah gitu ini ya dengan kuit sebelumnya dengan intinya itu maksudnya dia kan cenderung mau ngelepas ya. Nah jadi dia tuh tarikannya lemah, gerakannya dia lebih gede jadinya karena jauh jaraknya. Nah kalau yang makin padat gitu kan dia makin kuat tarik menariknya, makanya jadinya dia pun lebih kecil jadinya begitu ya. Jadi nggak selalu dari jumlah elektronnya. Kalau yang kakak maksud dengan elektron sebelumnya tuh kalau misalnya dia satu kelompok, misalnya kalau natrium dengan kalium, nah satu kelompok. Nah kalium kan, oh ya kalium kan ya kalium. Nah itu kan lebih banyak ya, maksudnya em elektronnya itu lebih banyak karena dia ada 19 nih kan kalau kita ingat elektron konfigurasi elektronnya. Nah dia kalau dibandingkan sama ini natrium jelas kalium bakal lebih gede karena dia lebih banyak subkuletnya tuh banyak jadi dia lebih gemuk lah ibaratnya, makanya dia atomic radiusnya pun jadi lebih besar dibandingkan natrium gitu ya. Oke, jadi sekarang ini kakak kasih pertanyaan baru. Misalnya gini, sekarang kita punya apa ya? Hmm, Misalnya sekarang kita punya klorin, jadi yang umum-umum aja. Sama kita satu lagi punya iodin. Nah, kalau ini masih satu ini ya, satu kelompok. Nah, kalau begini, kira-kira yang mana punya atomic radius lebih besar? Yang iodin, Kak. Oke, Indah jawab iodin. Ada lagi Iodin, yang mau iodin. menjawab? Oke, Afonso Harusnya jawab iodin sama juga. sama Indah. Oke, sama Indah. Jadi sama-sama jawab iodin. Apakah yang lain ada yang ingin menjawab juga? Iodin juga, Kak. Oke, jadi sudah tiga orang ya jawab iodin. Ya, betul, jawabannya iodin ya. Karena dari segi, karena berhubung klorin dengan iodin ini di satu kelompok sama-sama halogen ya. Nah, kita tuh tinggal ngelihat yang mana yang punya konfigurasi elektron lebih banyak. Karena iodin tuh lebih banyak konfigurasi elektron, jadi udah jelas iodin yang lebih besar daripada klorin. Begitu ya, kalau misalnya ini satu kelompok. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Sekarang kita yang tetanggaan deh. Kita sekarang punya boron. Lalu ini kalsium. Kalsium, maaf. Karbon. Oke, maaf. Karbon ya maksudnya. Ngaco kakaknya. Oke, jadi ini boron dengan karbon. Nah, sekarang kalau dia begini, mana yang lebih gede? Boron. Boron. Oke, benar ya, boron. Karena ya balik lagi tadi, kalau misalnya antar periode gitu, jadi sebetulnya sederhananya tuh begini, kalau misalnya dari atas ke bawah, itu ya pasti bawah lebih gede daripada yang di atasnya. Tapi kalau dari kiri ke kanan, yang kiri itu yang paling gede biasanya. Karena ini kan em, lintas apa namanya, lintas periode ya. Masih satu periode tuh, jadi kita lihatnya dari kiri ke kanan, udah jelas karena boron lebih kiri daripada karbon, jadi ya boron lebih gede. Nah, kalau kayak tadi kan contohnya kayak
klorin ya dengan iodin. Karena klorinnya di atas, berarti klorin yang lebih kecil, iodin yang lebih besar. Berarti kalian udah ngerti ya berarti ya. Oke, berarti sudah paham untuk ini. Em, Berarti kalau misalnya gue sudah pada siap ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini sebentar ya, ini gimana? Oke, jadi ini masih quiz juga. Sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, mungkin sampai lewat 20 ya. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini mudah jadinya. Kita karena cuman belajar tentang logam dan non-logam ya. Oke. Jadi ini kakak tunjuk satu, misalnya gimana ya? Nih. Oke, jadi kan kebanyakan kita tahu kan kalau tabel periode itu kebanyakan logam dibandingkan non-logam dan semi logam. Nah, semi logam tuh dikit, cuman kakak yakin pasti Bapak masih ingat ada beberapa contoh yang umum ya. Nah, misalnya kakak tanya, misalnya random ya. Misalnya ini kita punya bromin. Bromin ini termasuk logam, non-logam atau semi logam? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, boleh langsung dijawab atau misalnya di kolom chat juga boleh. Misalnya ini yang kakak lingkarin ini bagusan. Ini termasuk logam, non-logam atau semi logam? Non logam Kak, kak. siapa tadi yang jawab? Nesta kak. Oke, Nesta. Tadi, maaf tadi kurang terdengar suaranya. Logam atau non-logam? Non logam kak. Oke, non-logam ya. Oke. Oke, benar ya. Jawabannya Bomen itu non-logam. Karena dia di golongan halogen, berarti non-logam. Oke, benar ya. Oke, untuk Nesta benar. Nah, ini kakak tanya lagi. Nah, misalnya kakak lingkarin lagi yang lain. Misalnya sekarang kakak lingkarin silikon. Nah, silikonnya termasuk apa? Logam, non-logam, atau semi logam? Logam. Semi logam kak. Oke. Tadi ada Bapak yang jawab ya tadi. Ada Logam. lagi yang ingin jawab logam, non-logam, atau semi logam? Logam. Logam Oke. kak. Oke, jadi ada dua jawabannya. Ada yang jawab logam, ada yang jawab semi logam. Tapi jawabannya benar itu semi logam ya. Silikon itu semi logam. Cara ingat itu gampang. Sebetulnya anggap aja kayak anak tangga. Semi logam itu sangat dikit dibandingkan logam, apalagi dibandingkan non logam, apalagi non logam. Logam ya, maksudnya logam itu yang paling banyak. Boleh dikatakan seluruh tabel periode ini logam semua ya isinya. Nah, kalau misalnya kalian punya kesulitan buat ingat semi logam itu, dia tuh di sini. Nah, ini yang kakak garisin ini sampai ini. Nah, ini semua ini kayak anak tangga ya dibilangnya. Nah, anak tangga ini boleh dikatakan ini cara mudah buat mengingat semi logam itu apa di tabel periodik. Jadi ini yang ini itu semi logam semua. Nah, ini semi logam. Nah, yang sebelah sini ini kakak kasih warna lain ya. Ini warna ungu. Nah, yang di sebelah sini semua itu berarti ini yang nggak masuk hijau ini namanya non logam. Nah, berarti sisanya apa? Sisanya logam semua. Nah, begitu. Jadi, cara mudah mengingat itu ingat semi logamnya aja. Karena semi logam ini terletak di perbatasan antara logam dan non logam. Begitu ya. Karena kalau misalnya kakak nanya logam, kakak rasa semuanya sudah bisa. Karena kebanyakan memang logam ya. Jadi, cukup mudah sih mestinya. Oke, jadi kakak harap untuk materi yang ini sudah pada oke. Nah, sebelumnya untuk yang atomic radius juga udah pada paham. Nanti kalau misalnya quiz, jadi udah bisa. Jadi ini sebentar kakak akan stop sharing dulu. Kita lanjut ke materi yang minggu ini ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi kalau minggu lalu kita belajar energi ionisasi, belajar sifat logam dan non logam, sama apa lagi yang kita pelajarin, sama atomic radius. Jadi sekarang kita belajar dua aja, elektronegativitas sama afinitas elektron. Jadi ada berdua, ini menurut kakak berkaitan ya? Nggak begitu jauh gitu maksudnya masuk. Udah diingat jadi. Oke, jadi sebelumnya apakah layar kakak sudah terlihat sekarang? Ada tentang elektronegativitas. Mana kak? Oke, berarti sudah terlihat ya, aman ya berarti ya. Oke, nah kita lanjut aja.
Nah, ini kalau negativitas ini mungkin kalian sudah familiar ya, karena waktu sebelumnya kita belajar yang ikatan kovalen kan ada polar dan non polar. Nah, itu kan kepolaran itu dapat dilihat dengan perbedaan elektronegativitasnya. Kalau misalnya elektronegativitasnya itu kecil atau nyaris nggak ada, nah itu artinya dia non polar. Kalau misalnya dia besar berarti dia polar. Nah, kalau yang paling gede itu dia ionik. Nah, jadi kan kalian udah cukup familiar ya mesti dengan elektronegativitas. Nah, elektronegativitas itu sebenarnya apa? Nah, elektronegativitas kan namanya ya, elektron ya. Nah, itu cara mengukurnya. Nah, itu by the way ini nggak ada satuannya. Ini kakak kasih tahu dulu. Dia tuh namanya pakai Pauling Electronegativity Scale. Jadi boleh dikatakan setengah hafalan ya. Dia tuh sudah baku. Contohnya misalnya fluor itu yang paling gede. Dia nilainya 4. Itu yang paling gede. Nah, ini ada yang nilainya kecil cuman ya nggak nyampe 1, 0,8, 0,9 dan seterusnya. Nah, jadi ini nggak ada satuan bakunya, cuman begini aja. Dan kalau yang umum kakak rasa kalian pasti familiar ya dengan ini. Nah, jadi ini tuh electronegativity scale nih dapat melihat tuh bagaimana suatu atom itu menarik elektron. Makanya yang golongannya paling banyak tuh ada di halogen. Karena halogen ini adalah kelompok ya, yang dia tuh senang sama elektron itu mau menarik elektron. Karena dia kan emang kekurangan satu elektron ya. Metavalensnya 7 dan dia tuh butuh satu elektron lebih biar dia tuh stabil. Jadi dia tuh rakus akan elektron. Jadi dia tuh elektronegativitinya tinggi. Ini berdasarkan kemampuannya untuk menarik elektron. Jadi ya Fluor tuh paling tinggi ya di sini. Nah, makin bawah makin menurun. Kenapa? Karena dia makin gede itu dia mungkin buat menarik elektronnya tuh nggak sebegitu besarnya gitu dibandingkan fluor yang ukuran atomnya lebih kecil. Nah, kenapa kalau kalian perhatikan lagi di sini yang alkali dari litium, natrium, dan kalium tuh makin kecil kan justru kan. Nah, maksudnya dari kanan ke kiri ya, dari kanan yang paling gede dan kiri yang paling kecil. Nah, kenapa? Karena kalau mau dibilang kelompok alkali ini bukannya kepingin buat menarik elektron, justru dia tuh ingin membuang elektron. Jadi kalau misalnya dia tuh mau menarik elektron tuh bakal susah karena dia tuh punya kecenderungan buat membuang, ibaratnya melepas elektron tuh bukannya menarik. Jadi dia otomatis energinya kecil karena keinginannya untuk menarik itu kecil. Jadi yang perlu dipahamin itu. Jadi kalau misalnya dibandingkan ini, kenapa kan perbedaan jauh ya, tiga ya, fluor sama lithium. Nah makanya kalau misalnya mereka tuh membentuk ikatan, itu namanya ikatan ionik karena perbedaan kovalennya itu ya apa perbedaan elektronegativitas itu tinggi ya, tiga bedanya. Nah jadi dia tuh namanya ada ionik karena selain dia jauh elektronegativitasnya dia tuh antara logam dengan non logam begitu jadinya kalau dikaitkan dengan ikan sebelumnya. Nah, kalau yang dekat-dekat kayak gini nih, apalagi yang sama ya, misal karbon dengan karbon kan sama ya, berarti kan nggak ada selisihnya. Nah, itu kan kovalen non polar seperti yang sebelumnya kan sudah pelajari. Nah, jadi itu namanya elektronegativitas, kemampuan satu atom untuk menarik elektronnya. Ya, kalau kalian perhatiin kan juga ya, ini kan makin kanan dia tuh makin menarik ya, maksudnya gitu buat elektron tuh. Jadi, misalnya fluor ini kan halogen, intinya kalian yang perlu kalian pahamin tuh pokoknya halogen tuh yang paling tinggi nilainya. Dan yang paling rendah tuh ada di kelompok alkali. Dia tuh trennya gini, kalau diperhatikan dia tuh paling gede itu ada di kanan atas. Kalau yang paling kecil tuh ada di kiri bawahnya itu fansium, tapi nggak kelihatan di sini. Yang urutan gitu kecil tuh di fansium. Jadi begitu ya. Tuh di sini ada kalau misalnya ikatan kovalen itu yang non polar ya, kovalen non polar di tempatnya itu ada di 0 sampai 0,5. Nah, kalau polar tuh ada di sisi antara 0,5 sampai 2. Nah, kalau ada lebih dari 2 tuh namanya ada ikatan ionik. Jadi ini ada ya, sebelumnya cara menentukan ikatan tuh dapat dilihat dari elektronegativitasnya. Oke, jadi ini untuk elektronegativitasnya singkat aja karena kakak rasa kalian sudah familiar. Tapi kakak akan kasih kesempatan buat kalian bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya tentang elektronegativitas? Kalau misalnya mau bertanya, boleh kakak kasih ke waktu buat bertanya. Ada. Oke, jadi kalau misalnya ada yang masih bingung atau misalnya mau kakak jelaskan ulang ya nggak apa-apa. Misalnya kalau mau nanya di kolom chat juga boleh. Oke, jadi kakak rasa kalian sudah clear untuk bagian ini. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan lagi, nggak apa-apa. Misalnya mau balik lagi,
Tiba-tiba keingat nanya apa, boleh tanyakan. Oke, jadi ini elektron afinitas. Oke, sudah habis ya. Oke. Oke, jadi elektron afinitas itu sebetulnya kaitannya termasuk ini ya, erat dengan elektronegativitas. Jadi sebenarnya bersama konsepnya. Kalau elektronegativitas kan kemampuan suatu elektron untuk menarik elektron ya. Nah, kalau elektronegativitas afinitas itu ibaratnya atom apa gitu, elemen apa tuh yang paling senang kalau misalnya dia tuh diberi elektron. Dia akan melepas energinya seberapa banyak gitu. Nah, biasanya kalau atom itu yang senang menerima elektron, biasanya kan dari kelompok halogen ya sekali lagi, sama kaitannya dengan elektronegativitas. Kalau yang di sebelah kanan tuh yang senang menerima elektron, dia gampang menarik elektron. Nah, kalau yang di sini tuh dia itu lihat energinya tapi dia ada satuannya. Kalau itu nggak ada satuannya. Nah, ini ada kilojoule per mol satuannya. Nah, kalau ya biasanya yang senang menerima elektron tuh justru dia tuh cenderung namanya exothermic ya. Dia tuh artinya dia tuh melepas gitu. Dia melepas energi. Nah, jadi dia tuh artinya makin senang menerima si elektron ini. Nah, contohnya ini kan klorin ya. Nah, ini balik lagi ke sini deh. Jadi ini balik lagi ada kaitannya lagi dengan atomic radius ya. Ini kakak soalnya bingung jelasinnya jadi pakai ini. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal elektronegativitas kan yang paling besar fluor. Nah, tapi jangan salah kalau misalnya kita ngomongin tentang apa namanya elektronafinitas, nah itu yang paling gede itu di klorin. Nah, ini kakak jelasin dari awal biar nggak ada yang bingung terus salah paham gitu. Nah, kenapa klorin bukan fluor? Nah, kalau kalian perhatikan di sini, di gambar ini kan, ini kakak zoom dikit. Nah, kita bisa lihat kalau perbedaan ukurannya fluor itu dengan klorin itu cukup signifikan ya. Fluor itu kan kecil sekali. Kalau klorin itu lebih gede intinya daripada si fluor ini. Nah, ini tuh jelas berpengaruh ke sebagaimana dia tuh senang menerimanya itu loh, menerima si elektron ini. Jadi klorida ini, atau maksudnya bukan klorida, klorin, ya, dia itu dia sektor aktonavitasnya lebih tinggi daripada fluor karena pengaruh ukuran. Kenapa? Ukuran tuh pengaruh. Karena kalau dia tuh makin kecil, dia tuh kan sempit ya. Karena kan sekali lagi dia kecil. Kalau digambar itu misalnya ini fluor ya. Ini kan intinya. Lalu ini kita gambar sesuatu. Bisa kita ganti warna. Itu misalnya intinya ya. Kita ganti dengan warna lain. Jadi ini kan ada dua ya elektronnya ada dua kulit ini lalu di kulit selanjutnya oke. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini ini kan dia kekurangan satu elektron di sini. Ini kurang satu elektron ya. Nah, dia tuh elektronegativitasnya tinggi. Kenapa? Karena dia tuh dekat dengan inti atom. Dekat dengan inti atom artinya dia tuh makin kuat tarikannya. Makanya elektronegatif slope tuh paling tinggi, makin dekat dengan intinya. Gitu. Kalau bisa jelasin elektronegativitas. Nah, kalau kita ngomongin elektronegativitas tuh klorin tuh lebih tinggi. Kenapa? Karena oke, jadi ini anomali dikit ya. Sebetulnya kenapa ini jadi yang perlu ditekanin itu juga ke ukuran si atomnya juga. Dia kalau kecil tuh dia pada susah elektronifitas itu jelas lebih kecil ya daripada ini. Dia pasti lebih banyak merilis energi kalau ini. Dia exothermic. Jadi kesimpulannya kalau afinitas itu dia exothermic. Kalau yang um, elektronegativitasnya tinggi dia pasti exothermic biasanya. Nah, exothermic itu artinya dia melepas energi ya. Makanya exo. Jadi ya tuh kalau itu melepas. Kalau endothermic itu dia menyerap. Nah, kalau misalnya endothermic itu yang kayak gimana? Endothermic itu yang ada di sini. Yang alkali ini. Dia endothermic. Dia cenderung menyerap.
Kenapa dia menyap? Dia tuh sebenarnya bukannya menyap ya, lebih ke membutuhkan energi. Kenapa? Karena dia itu untuk menerima elektron itu, karena sekali lagi dia kan cenderung melepas ya daripada menerima ya. Dia tuh membutuhkan energi ini ya. Kalau menerima elektron, sedangkan ini tuh justru nggak butuh energi, karena dia sudah punya dorongan buat menarik si elektron itu. Jadi dia nggak butuh energi banyak gitu. Makanya dia jadinya minus gitu. Contohnya di sini ini ada buram ya gambarnya, tapi intinya gitu. Nah, sebetulnya sama electron affinity ini dengan sebelumnya energi ionisasi dia hampir sama. Dia ada first electron affinity sama second juga. Nah, contohnya ini kita punya oksigen ya. Dia misalnya kita tambah dengan satu elektron, dia energi yang dilepaskan tuh dia minus 1,42 kilojoule per mol. Itu satuannya kilojoule per mol. Nah, ini dia artinya pada eksotermik. Pas dia menerima satu elektron ini. Nah, tapi kalau misalnya ada lagi sekali lagi kita mau mendapatkan satu elektron lagi ke si oksigen, dia jadi menyerap energi, dia membutuhkan energi yaitu 88,844 kilojoule per mol. Nah, kalau ini kalau namanya energi absorb dan dia tuh positif, maksudnya nggak ada negatif begini positif. Nah, itu artinya dia itu membutuhkan energi. Nah, kalau ini justru dia melepas energi. Jadi perbedaannya di situ ya. Satu, kalau yang melepas itu artinya dia exothermic, kalau yang menerima tuh dia endothermic. Oke, jadi begitu ya kalau untuk elektron affinitas tuh ya hampir sama sih. Pokoknya intinya yang dia tuh kalau butuh dia tuh malah yang dia yang melepas energi itu eksotermic itu dia elektron negativitasnya juga dia tinggi gitu. Jadi hubungannya gimana ya kalau bisa mau tulis? Tinggi bernilai negatif. Oke, jadi kalau misalnya ada mau mencatat bisa. Jadi di sini. Oke, jadi ini ya kalau misalnya ada yang mau ini jadi intinya begini. Kalau misalnya tuh dia tuh rendah kan sebelumnya, berarti dia endoterm. Oke, jadi sebetulnya ini tuh saking berkaitan sekali lagi antar ini ya. Ini dihapus dulu. Ntar ya. Oke, sudah dihapus. Jadi masing-masing ini punya satuan. Kebanyakan tuh kalau untuk energi ionisasi sama return affinity itu sebetulnya hampir sama, cuma dia kebalikannya. Nah, kalau energi ionisasi itu sebelumnya tuh, kalau ini tuh untuk menghilangkan, untuk melepas elektron. Jadi ya, energi dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Kalau itu energi ionisasi, makanya yang paling tinggi itu biasanya di alkali, karena dia cenderung melepaskan. Nah, kalau elektron affinity itu, maksudnya untuk melepas ya, energi dibutuhkan tuh kecil maksud kakak. Jadi, ya inilah, dia cesium ya. Dia itu yang paling mudah melepas elektron. Nah, sedangkan elektron afinitas itu justru energi yang apa namanya dihasilkan gitu ya, dikeluarkan gitu banyak untuk menambah elektron. Jadi dia technically energi ionisasi dan afinitas elektron itu kebalikannya. Tapi satuannya sama-sama kilojoule per mol. Oke, jadi kalau untuk elektronegativitas nih sama seperti kakak bilang tadi, itu suatu kemampuan satu atom tuh untuk menarik elektron. Dan dia nggak ada unitnya. Ini begitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk ini, apakah ada yang ingin tanyakan? Karena materinya cukup dikit. em, ke ini aja. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, atau misalnya ada yang sempat bingung gitu, misalnya mau tanyain ulang, nggak apa-apa. Misalnya ada yang mau tanyakan. Atau misalnya mau ada bagian yang mau dijelaskan ulang.
Mungkin ini ada sempat baru rejoin lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Ada, Kak. Oke, nggak ada yang tanyakan ya. Oke, karena materi kita tuh sebenarnya sudah habis, cuman kakak takutnya masih ada yang bingung juga. Jadi ini kita anggap aja kita review lagi perbedaannya ini ya. Oke, jadi kita balik lagi karena kita minggu lalu bahas tentang ionisasi energi ya. Nah, jadi ini sebetulnya berkaitan erat dengan elektronafinitas sebelumnya, elektron affinity. Nah, itu hanya kebalikannya. Nah, kalau kita definisi ini, kalau misalnya ada yang mau catat, boleh bagian ini di noted. Kalau ionisasi energi itu energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Nah, kalau afinitas elektron tuh ini ionisasi energi ya tadi ya. Nah, afinitas elektron tuh justru energi yang dilepaskan ya untuk menambah elektron Kak, gitu. Ya, ada yang nih ingin bertanya. saya ingin catat. Oke, ingin catat dulu. Oke, nggak apa-apa. Boleh mau dicatat dulu. Jadi sebetulnya yang perlu kalian take note itu ini pengertiannya. Karena kalau untuk satuan dan sebagainya itu kalian kalau sudah paham dengan konsepnya itu pasti akan pahami untuk ini. Dokterannya itu sama ya rata-rata ya. Kalau kalau itu decrease kelompok. Kalau PP itu dia bakal increase. Maksudnya dia horizontal. Oke, jadi sebetulnya yang perlu diingat itu kalau misalnya, oke sambil bagi yang mau nyatet nyatat ya, ini kakak masih menjelaskan. Nah ini kalau misalnya energi itu cenderung dibutuhkan kalau misalnya mau melepas elektron. Karena melepas elektron tuh butuh energi. Kenapa? Karena kan elektron tuh sebagaimanapun dia mau dilepas gitu kan, dia masih punya tarikan ya dengan inti atomnya. Nah jadi dia tuh cenderung pasti membutuhkan energi. Nah kalau misalnya untuk menambah elektron tuh justru dia tuh menghasilkan energi ya, exothermic dia maksudnya. Karena dia tuh kan justru punya dorongan ya buat menarik elektron itu. Jadi dia tuh justru melepaskan energi ini ya, bukannya membutuhkan energi. Jadi konsepnya dia membutuhkan energi itu butuh perjuangan intinya buat melepaskan sesuatu. Jadi kalau untuk melepaskan sesuatu dia butuh energi. Nah intinya begitu. Oke, jadi apakah yang kalau sudah mencatat boleh catat dulu. Kalau ini sampai kakak tunggu, apakah ada yang ingin bertanya? Mau bertanya dulu boleh sejauh ini. Misalnya kayak perbedaannya gimana atau saya mau nanya dulu. Oke, ini ada Cindy yang raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau misalnya nggak mau tanya langsung, misalnya mau di kolom chat juga boleh. Kak, Ya, bisa dijelas ulang? oke, jelaskan ulang. Oke, nggak apa-apa. Jadi kakak jelasin Soalnya ulang saya ya. belum mengerti. Oke, tadi emang ada sebagian yang keluar dari meeting. Oke, jadi intinya kalau energi ionisasi itu, kalian tuh menghitung tuh energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Nah, jadi kalian tuh perlu ingat kelompok mana yang lebih mudah melepas elektron. Kelompok dari alkali kan biasanya. Nah, yang dari sebelah kiri di sini. Sebentar ya, ini ke swipe-nya ke atas. Nah, di sini. Mungkin lebih bagus tambah PPT kayak ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian tuh tahu kan kalau yang dari kelompok alkali ini, yang metal ini, yang di sebelah sini, itu dia lebih cenderung mudah untuk melepas elektron. Nah, jadi berarti kalau ionisasi energi itu kalian lebih fokus ke yang sebelah sini, yang kelompok ini, yang difokuskan. Kalau pertanyaan tentang ionisasi energi, kenapa? Karena ini itu ionisasi energi itu mengukur ya energi yang dibutuhkan untuk untuk melepas elektron. Jadi yang
tidak mau melepas elektron. Jadi nanti ada yang namanya begini ya nanti. Di sini. Nah, ini kakak contohnya dua aja. Sini. Tuh. Contohnya kita, oh ya udah satu aja. Contohnya litium kan kita punya satu elektron valensi. Dia elektron tuanya cuma satu. Nah, kita tuh mau tahu dia tuh litium tuh butuh berapa banyak energi untuk melepaskan si elektron ini. Nah, dia butuh 520 kilojoule per mol. Nah, untuk hitungan energi misalnya ini gimana cara ngitung? Enggak, ya enggak. Kalian enggak harus ngitung. Kalian dia cuma tahu aja konsepnya itu energi ionisasi itu gimana. Kalau untuk angkanya tuh gak usah dipikirin. Misalnya kalau di soal sudah cantumkan, jadi nggak ada yang hitungan ya untuk ini. Sejauh ini nggak bakal ada hitungan. Jadi ini nggak usah dikhawatirin. Tapi yang perlu kalian take note itu dia plus kan. Nah kalau plus tuh artinya dia reaksinya tuh endotermic ya. Dan dia tuh membutuhkan energi. Bukan melepas, tapi membutuhkan gitu. Jadi intinya kalau energinisasi itu kita menghitung energi yang dibutuhkan. Jadi dia akan bernilai positif ya, jangan negatif ya. Oke, ya positif. Karena kita lihat, nah kan ini kan elektron dilepas tuh ternyata dia butuh banyak energi segini. Nah, bagaimana kalau misalnya ada dua elektron valensinya, misalnya kayak magnesium. Nah, kita juga dia satu. Jadi kalian nggak boleh langsung dua-dua elektronnya dilepas. Nah, dia bertahap. Makanya ada first ionization energy, satu lagi yang second ionization energy. Nah, kita pertama lihat dulu, ini dia punya dua. Nah, kita tuh coba dulu kalau misalnya dilepas satu, berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron ini. Ternyata kita butuh 738. Nah, masih positif kan? Butuh 738. Nah, setelah kita tuh melepas satu elektron, kita mau melepas lagi biar dia lebih stabil. Jadi, ternyata 1451 kilojoule per mol. Jadi, kesimpulannya, semakin banyak ya gitu ya, elektron terluar itu dia makin makin apa namanya makin banyak energi yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kakak contohin aluminium, nanti third ionization energinya yang ketiga kali elektronnya dilepas itu bakal membutuhkan energi jauh lebih banyak daripada ini. Kenapa? Karena dia tuh semakin elektronnya tuh makin banyak ya, yang di kuartal itu tuh makin lengket buat dikatakan dengan isi inti atom. Jadi makin banyak energi yang dibutuhkan untuk melepasnya. Oke, jadi ini kakak dasar energi. Jadi ada yang pertanyaan, Nesta bertanya, kenapa kalau negara meningkat dari kiri ke kanan satu periode data periodik? Oke, ini kakak jelaskan ulang ya. Jadi untuk ionization energy, kakak harap semuanya sudah paham. Intinya tuh mengukur energi, oke kalian nggak bisa mau catat boleh, energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Kesimpulannya begitu, sebenarnya inti konsep pelajarannya. Dan kalau untuk hitungan nggak ada ya sebenarnya. Itu cuman lebih ke apalan ya buat dikatakannya. Karena kalian nggak akan disuruh hitung kok. Mana ya? Ini dia elektronegativitas. Kenapa dari kiri ke kanan, kanan makin gede ya? Nah, alasannya kenapa? Karena dilihat dari konfigurasi elektronnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari konfigurasi elektronnya kan F itu kan kurang satu ya, soalnya kakak sudah gambar ya. Misalnya begini. Ini kita punya satu, tuan. Ini kakak gambarnya begini ya, biar lebih cepat. Oke, anggaplah begini. Mesti simetris ya, tapi kakak bikinnya nggak begitu simetris. Gitulah intinya. Jadi ini digambar sebentar. Hmm. Misalnya ini ganti warna ya. Oke, ini nggak simetris gambarnya. Oke, jadi ini alasannya kayak begini gambarnya. Kalau yang kulit pertama itu ada dua elektron. Nah, kalau yang kulit luarnya ada tujuh. Nah, kalau kita bandingin dengan misalnya lithium tadi, itu kan cuma satu ya, dia ini ya. Nah, elektronegativitas tuh, kalian harus tahu dulu elektronegativitas tuh untuk mengukur apa? Untuk mengukur seberapa ini ya. Makanya di sini ya, ada di sini. Jadi kemampuan satu atom untuk menarik menarik elektron. Jadi itu. Jadi otomatis kita akan melihat dong, atom mana sih yang paling kuat menarik elektron? Nah, jawabannya itu fluor. Makanya
yang paling gede itu fluor. Kenapa? Karena ini kalian bisa lihat kan dia kekurangan satu elektron. Nah dia kalau kekurangan satu elektron dia otomatis mau dong biar dia tuh stabil. Dia berarti butuh satu elektron lagi biar dia stabil. Jadi dia tuh lapar sama kalau istilahnya tuh biar gampang ingatnya ya. Dia tuh rakus akan elektron. Dia jadinya cenderung menarik. Dan kenapa fluor lebih gede daripada Cl? Karena kalian mungkin berpikir kan padahal kan Cl juga sama. Dia kekurangan satu elektron. Nah jawabannya karena ukuran atom tadi. Makanya dia kan kakak bertanya juga tentang atomic radius tadi ya. Kenapa? Dia makin makin gede, dia makin kecil. Karena dia semakin jauh dengan inti atom. Nah, kalau kalian ingat kan inti atom itu mengandung proton sama neutron kan. Nah, otomatis proton yang ada di dalam inti atom itu akan menarik elektronnya kan. Nah, berarti kalau misalnya dia semakin jauh dengan elektron paling luarnya, kalau misalnya kulitnya jauh sekali ya, misalnya sampai begini ya, misalnya sampai gini, misalnya sampai kulit luarnya begini. Nah, kalian akan bandingkan kan. Kalau inti atomnya tuh dia menariknya kan otomatis yang dekat-dekat, luar ini sangat kecil ya. Jadi dia tuh menarik elektron yang di luarnya tuh gampang. Jadi otomatis kalau ada elektron lain masuk pun dia lebih lebih kuat tarikannya ketimbang dengan iodin misalnya gitu yang sampai sini kulit luar. Jadi dia tuh mau narik elektron dari luar tuh ya nggak sekuat fluor ya jadinya ya. Makanya jadinya fluor paling tinggi. Nah kalau antar yang sama bawah ya, kalau misalnya kenapa yang di kiri itu lebih kecil dibandingkan yang kanan ya sudah jelas karena perlu kalian ingat kalau yang tabel periode di sebelah kiri itu dia tuh lebih suka dia lebih senang melepas elektronnya ketimbang menarik elektron. Jadi otomatis elektron negativitasnya kecil karena elektron negativitas nih sekali lagi untuk mengukur kemampuan atom tuh menarik elektron bukan untuk melepas ya. Jadi itu alasannya kalau yang melepas ya otomatis nilainya akan lebih kecil. Jadi begitu. Apakah jawab em, sudah terjawab pertanyaannya? Kalau misalnya dan bingung, boleh ditanyakan lagi. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, sudah. Oke, amannya berarti ya. Oke, misalnya ada yang lain ingin bertanya juga boleh untuk bertanya. Kalau misalnya nggak ada yang ingin bertanya, kakak akan lanjutin lagi perbedaan dengan afinitas elektron. Oke, tadi untuk energisasi udah oke ya. Kakak harus udah oke. Tapi kalau sedang mau tanya boleh. Karena mungkin kalau nggak minggu depan lagi kita akan kuis lagi. Jadi kakak maunya kalian tuh sudah memahami. Dan kalau sedang bingung, boleh tanyakan. Dan kalau sedang mau catat juga boleh dicatat. Nah, kalau kita lihat kan elektron afinitas tuh contohnya pasti terbalik ya dengan tadi itu yang energi ionisasi. Nah, karena kenapa? Karena afinitas elektron tuh dia tuh justru mengukur energi yang dilepas, bukan energi yang diserap untuk menambah satu elektron. Intinya kalau misalnya dia nambah elektron itu dia bakal energinya tuh dia melepas. Kalau dia melepas elektron, justru energinya yang diserap. Ya, berarti kebalikannya ya, gitu. Contohnya di sini klorin. Kenapa klorin? Karena klorin itu kan sejenis halogen dan dia itu senang menerima elektron. Lebih senang daripada fluorin. Daripada fluor maksudnya. Lebih senang daripada fluor. Kenapa? Karena fluor itu kan sekali lagi ya, karena sudah bilang soalnya dia ukurannya lebih kecil. Jadi itu sedikit anomali klorin dengan fluor. Kalau yang lain sama, jadi urutannya itu klor, fluorin, bromin, iodin. Kalau untuk afinitas elektron. Nah itu karena pengaruh ukuran ya. Karena fluor itu dia ideal, jadi dia tuh yang paling banyak melepas energi itu klorin, bukan fluor. Kalau elektronegativitas baru fluor. Jadi kalau misalnya mau tanya boleh, tapi intinya begitu. Karena pengaruh ukurannya jadinya. Kalau misalnya tanya kenapa. Nah, ini untuk afinitas elektron lagi. Dia sama konsepnya dengan energi ionisasi tadi. Dia ada yang ada fast electron affinity, second electron affinity. Sama seperti tadi ada fast ionization energy sama second ionization energy. Sama. Dia dua kali. Kenapa? Karena dia tuh harus bertahap. Jadi kalau misalnya mau melepas elektron, itu dia harus bertahap. Sama kayak magnesium tadi, dia mau melepas elektron pertama sama itu dia bertahap. Nah, begitu juga dengan em, penarikan elektron. Ya pengambilan elektron dia tuh harus bertahap juga salah satu ngambil nggak boleh langsung dua-duanya gitu dan kalau tiga pun juga ya jadi tiga tahap dan seterusnya makin banyak tahapnya gitu jadi sebenarnya contohnya oksigen dia itu kalau misalnya cuma satu dia tuh akan melepas energi tapi kalau misalnya yang kedua itu justru dia malah menyerap energi jadi memang bisa begitu jadi sebenarnya bisa ya kalau misalnya ini tuh justru jadinya jatuh-jatuhnya malah kok di sini malah
endotermic bukan exothermic, dia positif. Nah sebenarnya ini pun juga boleh dikatakan bisa ya. Ini tiba-tiba jadi negatif mungkin bisa. Jadi kita tuh harus ngeliat itu technically sebetulnya bisa aja kalau misalnya kita tuh mau menghitung energi ionisasi dari kelompok halogen. Karena kan ini kan contohnya ini semua ya, apa namanya, dari alkali ya. Dan kita menghitung afinitas elektron dari yang alkali pun bisa juga sebenarnya. Nggak harus halogen, cuman itu kan sangat tidak efisien ya, kalau mau gitu ya. Karena kalau misalnya energi ionisasi magnesium aja butuh 2 kali ya. Apalagi kalau misalnya kalian tuh pakai halogen, nah halogen tuh kan misalnya klorin ya, itu berarti kan butuh 7 kali ionisasi energinya, dan itu sangat gak efektif. Kenapa? Karena klorin tuh perlu diingat, dia tuh lebih ke mengambil elektron. Jadi yang dihitung tuh afinitas elektronnya, bukan ionisasi energinya ya. Jadi begitu. Dan kalau misalnya kalian maksain misalnya gitu, mau ngitung ionisasi energi dari klorin, misalnya tahapnya banyak, itu bakalan butuh banyak sekali energi untuk melepas elektron dia itu gitu. Jadi energi Iya. dibutuhkan sangat banyak. Jadi jatuh-jatuhnya nggak efisien. Begitu ya. Alasannya kenapa kita ngitungnya nggak ngitung halogen untuk energinisasi. Nah, begitu juga dengan electronegative affinity ini. Kita ngitungnya halogen dari kelompok halogen. Kenapa? Karena dia tuh justru punya kecenderungan buat mengambil elektron. Beda sama em, energi ionisasi tadi. Dia menyerap ini, apa namanya, mengambil elektron, jadi dia melepas energi. Nah, kalau misalnya kita misalnya maksain gitu, misalnya pakai dari alkali, itu bakal nggak efektif. Kenapa? Karena perlu diingat, akal itu buat melepas, bukan menerima. Jadi kalau misalnya kita tuh maksain dibaca suruh dia nerima elektron begitu banyak ya, selain tahapnya ada 7 nanti ya, dia tuh bakalan bukan melepas energi, tapi justru dia akan butuh energi lagi. Jadi jatuh-jatuhnya nggak efisien intinya. Jadi begitu ya. Jadi elektron afinitas tuh technically kebalikan dari ionisasi energi. Oke, jadi em, untuk ini apakah ada yang ingin tanya untuk elektron negativity, elektron afinitas sama ionisasi energi, apakah ada yang ingin tanyakan? Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh langsung ditanyakan. Oke, sebelum kelasnya berakhir, beberapa menit lagi kita akan berakhir kelasnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya mau nanya di kolom chat juga boleh. Oke, jadi apakah semuanya sudah cukup jelas atau masih ada yang bingung? Kalau bingung, boleh tanyakan. Dan ini intinya kalian tuh cukup memahami perbedaannya. Energi ionisasi itu apa, afinitas elektron itu apa, dan apa itu elektronegativitas. Jadi elektronegativitas itu kita mengukur kemampuan. Jadi nggak ada unitnya. Kenapa? Karena kita tuh hanya melihat kemampuannya, seberapa kuat dia menarik satu atom tuh menarik elektron. Nah, kalau ini kan tadi kebalikannya, kita tuh mengukur energi intinya. Energi ionisasi sama aktivitas elektron tuh kita mengukur energi. Kalau ionisasi itu mengukur energi yang dibutuhkan, kalau ini energi yang dilepas. Nah, intinya yang perlu kalian ingat tuh, kalau melepas elektron tuh membutuhkan energi. Tapi kalau menambah elektron tuh justru melepas energi. Jadi terbalik ya. Oke, jadinya ini aja. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, kita cukupkan kelas hari ini. Tapi kalau ada yang bertanya, kakak masih kasih kesempatan untuk masih yang bingung ingin bertanya.
Oke, masih kurang 5 menit sih sebelum jam 7. Jadi, apakah semuanya sudah paham? Sudah nggak ada yang bingung? Kalau nggak ada yang bingung dan sudah nggak ada yang ingin bertanya lagi, akan kakak tutup kelasnya untuk minggu ini. Oke, berarti nggak ada yang bertanya ya? Kalau nggak ada yang bertanya, kakak akan stop sharing. Ya, oke. Jadi, itu aja untuk kelas hari ini. Karena nggak ada lagi yang bertanya, jadi kakak cukupkan saja kelasnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini dan semoga kelas ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, jadi ini kakak stop recording.